Cerita pekerja Indonesia tentang PHK sepihak dengan judul Lini Masa Proses PHK. Disclaimer: cerita dalam video ini adalah kronologi kejadian PHK sepihak yang telah disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum di depan Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang nomor 90 Perdata Khusus PHI tanggal 4 November 2020 dalam perkara antara Cynthia Darmali melawan PT Paramount Enterprise International atau PEI. Ada gap sekecil apapun merupakan deviasi. Mulai peduli Indonesia kita yuk, Indonesiaku, Indonesia kita, partisipasi publik, pekerja unjuk peduli. Video partisipasi publik ini merupakan bagian dari sosialisasi pelaksanaan penegakan keadilan di Indonesia, termasuk penegakan keadilan bagi seluruh pekerja Indonesia yang sepemahaman dengan perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 3 tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama, Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi, Pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Selamat menonton video cerita pekerja Indonesia tentang lini masa proses PHK yang membahas tentang interaksi pekerja dan perusahaan sebagai bagian dari komunikasi yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak saat proses pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lini masa proses PHK, awal mula pekerja di PHK perusahaan. Bahwa selama pekerja bekerja pada perusahaan, pekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat surat peringatan. Persoalan dimulai pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, ketika perusahaan melalui Presiden Direktur memanggil pekerja ke ruang kerjanya di Paramount Plaza lantai 7 pada jam 11 WIB dan beliau menyampaikan, sehubungan dengan adanya perubahan posisi di dalam perusahaan, maka selanjutnya pekerja tidak akan ada di dalam perusahaan lagi. Kemudian pekerja menanyakan alasannya dan dijawab oleh Presiden Direktur, terkait pekerjaan tidak ada masalah. Masalah ini adalah hal lain di luar pekerjaan. Presdir menyampaikan, untuk proses selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Human Capital and General Affairs Division Head. Lini masa proses PHK, interaksi pekerja dan perusahaan. Rabu, 15 Mei 2019.
Pukul 15.29 WIB, Human Capital Perusahaan atau bagian HR, Human Resources, yang biasa disebut SDM, Sumber Daya Manusia, telepon mengundang pekerja bertemu pada Kamis 16 Mei 2019 jam 10 pagi di ruangan beliau. Kamis 16 Mei 2019. Human Capital Perusahaan menyampaikan bahwa beliau sudah diinformasikan oleh Presdir perihal perusahaan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Namun, mengingat beliau mendapatkan informasi dari Presdir kemarin siang, maka beliau akan mempersiapkan surat dan perhitungan terlebih dahulu. Dan selanjutnya pekerja akan diinformasikan jika sudah siap dokumennya. Pekerja bertanya kepada beliau selaku Human Capital and General Affairs Division Head, alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada pekerja, dan mendapat jawaban dari beliau bahwa tindakan PHK pada pekerja tidak ada kaitan dengan pekerjaan karena pekerjaan pekerja baik, dan kemudian tidak ada kaitan dengan kesalahan karena pekerja tidak ada kesalahan. Rabu 22 Mei 2019, perusahaan melalui Human Capital mengundang pekerja ke ruang kerjanya dan beliau menyampaikan: A. Surat yang ditandatangani beliau selaku Human Capital and General Affairs Division Head, perusahaan nomor EL HC HCS 824 5 Romawi 2019 perihal pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja yang tertulis 1. Bahwa terhitung 30 Juni 2019 perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan akan berakhir. 2. Mohon agar pada saat berakhirnya perjanjian kerja, segala tugas dan tanggung jawab pekerja dapat dialihkan pada Direktur Planning and QS perusahaan sesuai lingkup pekerjaan pekerja sebagaimana mestinya. 3. Perusahaan menyampaikan terima kasih atas kontribusi serta loyalitas yang selama ini pekerja berikan bagi pihak perusahaan. Kesuksesan senantiasa menyertai pekerja di masa yang akan datang. B. Perhitungan perusahaan untuk hak-hak yang akan dibayarkan bagi pekerja. C. Perjanjian kerahasiaan yang tertulis bahwa para pihak yaitu pekerja dan perusahaan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan ketentuan-ketentuan. 1. Bahwa selama masa bekerja, pekerja telah mendapatkan akses atas informasi rahasia yang mencakup namun tidak terbatas pada aktivitas, pengetahuan, dan informasi pribadi mengenai atasan dan atau perusahaan maupun seluruh anak perusahaan, unit bisnis, dan yayasan yang terafiliasi, baik yang ada saat ini, yang pernah ada,
maupun yang akan ada di kemudian hari atau PEI Group yang bersifat rahasia yang dapat berbentuk namun tidak terbatas pada tulisan dan atau lisan, gambar, laporan, catatan, rekaman, cakram optik atau optical disc, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pekerjaan pekerja maupun yang berhubungan dengan aktivitas PEI Group dan atau yang berhubungan dengan informasi pihak ketiga. Selanjutnya disebut sebagai informasi rahasia. 2. Bahwa selama berstatus dan atau setelah tidak berstatus sebagai karyawan, pekerja tidak akan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tulisan. 1. Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, mentransfer, membocorkan informasi rahasia kepada siapapun juga dan dengan dasar apapun, dan atau 2. Menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun yang dapat merugikan PEI Group. 3. Bahwa terhadap pelanggaran perjanjian ini, baik yang dilakukan oleh pekerja maupun pihak lain yang oleh karena andil pekerja yang secara nyata-nyata terbukti merugikan perusahaan, maka pekerja bersedia untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat perbuatan pekerja yang secara nyata-nyata merugikan perusahaan. 4. Bahwa apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atas pelaksanaan perjanjian ini, maka perusahaan dan pekerja akan menyelesaikannya secara musyawarah. Namun jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka perusahaan dan pekerja akan menyelesaikannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 5. Bahwa atas seluruh isi perjanjian tidak akan dibuat amandemen, perubahan atau modifikasi untuk setiap bagiannya dan akan terus berlaku. D. Instruksi yang disampaikan perusahaan melalui human capital kepada pekerja adalah 1. Untuk selanjutnya pekerja tidak perlu masuk kerja lagi. 2. Pekerja segera melakukan serah terima pekerjaan kepada perusahaan melalui Direktur Planning NQS perusahaan agar secepatnya dilakukan dan cukup dalam waktu 1 hari proses serah terima pekerjaan sudah bisa selesai. 3. Pekerja mengajukan keberatan dengan instruksi poin 1, 2 yang beliau sampaikan di atas. Perusahaan melalui human capital merespon keberatan pekerja dengan menyatakan jika pekerja keberatan dengan instruksi yang perusahaan sampaikan pada poin 1, 2 dan pekerja tetap mau masuk kerja, maka untuk selanjutnya pekerja bisa pindah dari ruangan kerja tempat pekerja selama ini berkantor di kantor teknik construction management, dan nantinya perusahaan akan menyediakan meja sebagai ruangan pekerja di gedung Paramount Plaza lantai 5 yang lokasinya berada di sebelah ruangan Direktur Planning NQS perusahaan. Pekerja merespon perusahaan dengan jawaban bahwa kesannya seperti pekerja direncanakan pindah ruangan kerja untuk diisolasi secara sengaja. Pekerja kemudian menyatakan bahwa
pekerja tidak sepakat dengan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan secara sepihak, dan pekerja tetap akan datang ke kantor, masuk dan bekerja seperti biasa. Jumat, 31 Mei 2019. Bahwa kemudian terjadi lagi pertemuan dan perusahaan melalui human capital memberikan kepada pekerja A. Revisi surat pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 30 Juni 2019 dengan disertai pernyataan bahwa perusahaan akan membayarkan seluruh hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. B. Perjanjian kerahasiaan sama seperti perjanjian kerahasiaan yang diberikan pada 22 Mei 2019, namun hanya terdiri dari 2 lembar halaman. Sebelumnya 3 lembar. Tidak ada butir ketiga sampai butir kelima. C. Perjanjian bersama yang menyatakan bahwa pekerja dan perusahaan telah sepakat mengakhiri hubungan kerja antara kedua pihak, dan selanjutnya para pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian bersama ini sebagai berikut. 1. Pasal 1. Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja berakhir terhitung sejak tanggal 30 Juni 2019. 2. Pasal 2. Nomor 1. Bersamaan dengan pengakhiran hubungan kerja ini, pekerja berkewajiban untuk mengembalikan seluruh barang, fasilitas kerja, data dan dokumen, serta segala sesuatu yang telah diserahkan perusahaan atau yang telah diterima pekerja. Untuk penyerahan barang-barang tersebut akan dibuat berita acara serah terima antara kedua pihak. Nomor 2. Pekerja tidak akan memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari perusahaan, serta berjanji untuk tetap memegang rahasia atas seluruh informasi yang didapatnya selama bekerja di perusahaan. 3. Pasal 3. Atas pengakhiran hubungan kerja ini, pekerja berhak mendapat kompensasi sebesar Rp1.841.915.900 yang diberikan oleh perusahaan pada tanggal 28 Juni 2019. Bagaimana sikap kita dalam menjalani tahapan lini masa proses PHK setelah mendapat tindakan PHK sepihak dari perusahaan? Teman pekerja harus tenang supaya dapat berpikir jernih dalam menjalani masa interaksi pekerja dan perusahaan di proses PHK tersebut. Teman pekerja tetap harus yakin juga bahwa tidak semua perusahaan yang berusaha di Indonesia mempunyai etika bisnis dan itikat yang tidak baik, serta belum tentu melakukan pelanggaran hukum secara diam-diam di belakang ataupun di bawah tangan.
Perasaan teman pekerja selama menjalani tahapan lini masa proses PHK bisa saja mengalami kondisi sebagai berikut. 1. Pekerja masih nggak jelas, tidak paham dengan maksud dari info yang disampaikan perusahaan kepada pekerja. 2. Pekerja kebingungan mendengarkan saat pertama kali pihak perusahaan menyampaikan bahwa pekerja di PHK oleh perusahaan. 3. Pekerja belum percaya dengan pendengaran yang bersangkutan sendiri dan pekerja beranggapan telah salah mendengar informasi perusahaan. 4. Setelah diinfo PHK oleh Presdir, pekerja masih beranggapan bahwa mungkin maksud perusahaan bukan PHK, tapi melakukan tindakan transfer pekerja ke unit bisnis bidang lainnya. Proses penyangkalan atau denial. 5. Pekerja yakin di PHK perusahaan sesudah mendapat informasi lanjutan dari human capital atau SDM perusahaan, dan saat itu hati pekerja bisa sedih. Teman pekerja saat ini sedang dalam tahapan masa proses PHK. Ingat, teman pekerja sudah harus lewat masa sedihnya. Tenang dan mulai fokus pada masa-masa interaksi komunikasi antara pekerja dan perusahaan. Jangan lengah dan selalu kritis terhadap setiap dokumen dan pernyataan yang disampaikan pihak perusahaan, sehingga pekerja tidak terkena tipu daya perusahaan dan bisa melewati setiap masa tahapan proses PHK dengan baik, lancar, aman, tidak kecelakaan. Setelah perusahaan melakukan tindakan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, jadi selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pekerja Indonesia? Persiapkan secara lengkap dan detail semua dokumen terkait hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Dari sejak awal mula hubungan kerja dimulai sampai dengan periode akhir, yaitu saat perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja. Pesan Jajuli, pekerja unjuk peduli adalah: jangan percaya dengan apa yang disampaikan pihak human capital atau SDM perusahaan di sepanjang masa proses PHK pekerja, karena perusahaan punya agenda melakukan PHK, sehingga cara apapun akan dilakukan oleh perusahaan, termasuk menciptakan situasi kondisi yang mengintimidasi dan melakukan pembuatan dokumen yang tidak sesuai fakta, serta dapat pula berkata bohong. Video cerita pekerja Indonesia tentang lini masa proses PHK ini dibuat untuk seluruh pekerja Indonesia, dengan harapan teman pekerja dapat mengetahui bahwa 1. PHK adalah hal yang wajar dan nyata, serta bisa saja dialami secara mendadak oleh setiap pekerja di Indonesia, sehingga jangan sensitif atau merasa kebingungan. 2. Proses PHK di tahapan interaksi pekerja dan perusahaan bisa berulang kali dan menghabiskan waktu yang lama serta melelahkan, sehingga teman pekerja perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar kuat menghadapi seluruh proses
sampai selesai. 3. Antisipasi juga kemungkinan pekerja mendapat gangguan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengingat semua hal bisa saja terjadi, baik kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, selama dalam tahapan proses PHK, pekerja diharapkan untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan pekerja disarankan untuk melakukan pencatatan, merekam atau memfoto serta melaporkan setiap kejadian yang menimpa pekerja kepada keluarga, kolega maupun teman dekat selaku support sistem pekerja, atau membuat laporan polisi ke pihak kepolisian jika dianggap perlu dan dibutuhkan. Simpan semua bukti-bukti yang mengarah pada tindakan intimidasi dimanapun pekerja berada. Contohnya, mencatat atau memfoto plat berikut kendaraan dan SIM pihak yang membuntuti atau yang berniat menabrak secara sengaja. Selalu antisipasi kemungkinan-kemungkinan terjelek dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi, supaya tetap aman, tidak celaka. Teman pekerja, kita akan lanjutkan cerita pekerja Indonesia di video berikutnya, yaitu Lini Masa Proses PHK bagian kedua. Jangan lupa ditonton. Sekian dulu teman pekerja, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Dari Jajuli, pekerja unjuk peduli. Thank you for watching cerita pekerja Indonesia. Terima kasih Indonesia. Please like, share, and subscribe YouTube Tia Jajuli @adagap23. Terima kasih. Ada Gap. Mulai peduli dengan Indonesia kita.